Saudara, Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menyerang wilayah-wilayah di Gaza, Palestina. Terakhir, sebuah bangunan diledakkan Israel lantaran menuduh ada gudang senjata Hamas. Sebelumnya pada 8 Februari waktu setempat, pasukan pertahanan Israel IDF menyerang bangunan berlantai 3 di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Bangunan seketika hancur jadi tumpukan puing dan reruntuhan. Warga mengakui Israel tidak pernah berhenti menyerang sejak gencatan senjata dimulai. Warga berhamburan menyelamatkan diri saat kepulan asap membumbung tinggi ke langit. IDF mengklaim serangan menyasar gudang senjata Hamas. Sementara itu hingga saat ini atau saat berita diterbitkan, Hamas belum memberikan komentar terkait serangan Israel tersebut. هي متفق على وقف اطلاق النار. انا من السكان من الحي المنطقه هذه الزيتون. من يوم ما وقف لحتى الان والشيء شغال. ما وقفوش اطلاق النار بالمره. كل يوم بنسمع خبط، بنسمع طخ، بنسمع ضرب، بنصحى على هيك في الليل. وهذول ما لهمش امان. Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mulai menyiapkan personel untuk pengiriman pasukan di wilayah konflik, tak terkecuali Gaza. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak usai menghadiri rapat pimpinan TNI Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengungkapkan penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya permintaan resmi dari pihak koordinator di Gaza. Namun sejumlah pasukan telah berlatih. Soal jumlah pasukan, Maruli belum dapat memastikan, namun 5 hingga 8.000 personel sudah bersiap. Pasukan BOP itu Pak Ya itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, kan gitu. Udah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jeni, kesehatan, yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua. Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi PD Perjuangan Utut Adianto menanggapi rencana pemerintah mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Ia menyarankan tidak perlu mengirim banyak pasukan ke Gaza dengan zona pengamanan yang tidak begitu luas. Menurutnya, kehadiran TNI di Gaza menunjukkan komitmen Indonesia menjaga perdamaian dunia sekaligus mendorong kemerdekaan Palestina. Hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Tentu kan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Siapa yang menjadi lead biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Kabar soal kesiapan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza Palestina diungkapkan di laman media Jerusalem Post dengan judul "Indonesia akan menjadi negara pertama yang menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian untuk pasukan stabilisasi internasional Gaza." Indonesia akan menjadi negara pertama yang berkontribusi pada pasukan stabilisasi internasional atau ISF dan akan menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama fase 2 gencatan senjata yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dituliskan pula bahwa pasukan Indonesia dapat berada di Gaza dalam beberapa minggu mendatang. Itu tak berselang lama setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Washington untuk menghadiri KTT perdamaian dan yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari. Dan saudara, untuk mengulas soal